dibanding dengan umat-umat yang lain, juga paling mulia adalah umatnya Rasulullah. Apa kemuliaan itu? Yang pertama, dibandingkan dengan umat-umat yang lain, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan amanah, menawarkan suatu amanah kepada semua makhluk Allah, mereka jawab, maaf Tuhan kami tidak bisa menerima amanah itu. Demikian juga langit mengatakan, langit yang terbesar itu mengatakan, maaf Tuhan kami tidak bisa menerima amanah itu karena berat bagi kami. Ditawarkan ke bumi juga, bumi pun mengatakan, maaf Tuhan kami tidak bisa menerima amanah itu. Akhirnya ditawarkan juga ke gunung-gunung, ke laut-laut, mereka pun menjawab, maaf kami tidak sanggup menerima amanah itu. Namun ketika amanah itu ditawarkan kepada manusia, maka manusia menerima. Wa hamalnahan nas. Maka sejak itu amanah diberikan ke manusia. Maka ketika itu juga, sejak itu juga manusia punya ranking termulia di antara makhluk-makhluk yang lain. Yang kedua, itu kemuliaan. Yang kedua, ketika Rasulullah SAW diberikan tugas sholat berkaitan dengan amanah yang pertama, maka Rasulullah menerimanya, walaupun dengan beberapa diskon yang sangat besar, sehingga tinggal 5 kewajiban itu. Dari sholat itulah as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Nah, agama inilah yang merupakan amanah yang diberikan Allah kepada semua makhluk yang tidak bisa menerima kecuali manusia. Maka dengan Isra Mi'raj ini berarti manusia umat Rasulullah sudah sanggup menerima amanah ad-din, karena yang disebut dengan amanah di situ adalah ad-din. Wa aradnal amanata as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina anha. Iki ayat. Sepon Gusti Allah sengkok mari menawarkan, sudah menawarkan amanah kepada semua makhlukku, termasuk langit, bumi, gunung-gunung, tapi mereka menolaknya. Kenapa? Wasakna minha, karena mereka khawatir, sangat berat ketika menerima amanah itu. Tapi manusia wahamalna nasu, tapi manusia mampu dan mau menerima amanah itu. Itulah kelebihan manusia. Apa amanah itu? Amanah kadito wahiyah ad-din, agama. Dan puncak dari agama adalah penerimaan Rasulullah SAW terhadap kewajiban sholat. Makanya as-sholatu imaduddin. Iman adalah tiang. Jadi ketika kita tidak sholat, maka robohlah bangunan kita. Boleh kita tiangnya ada, atapnya sembarangan, tapi ketika tiangnya roboh, maka semua bangunan itu akan roboh. Begitu. Mungkin hanya itu yang bisa sampaikan sedikit, bahwa saya ingat betul yang pertama tidak pernah mengadakan sama sekali, berarti ke depan Asabroya jadi lembaga yang
punya kemuliaan dibanding dengan lembaga-lembaga yang lain. Marilah kita niati lillahi ta'ala, tidak karena apa, tidak karena disuruh Pak Sahri, tidak karena disuruh Pak Lukman, juga tidak disuruh Bu Lili. Saya tidak pernah nyuruh soalnya. Mari kita niatkan lillahi ta'ala lagi ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was sahabati wat tabi'in wa ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa riddatina wa ustadina wa limuallimina wa husun mu'assisina fi hadal mahad wa nahusun ila ghairi sabrawi sarbini wa usulihi wa furuhi wa dudatihi. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum bi hurmatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.